Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selamat pagi insan pembelajar, subscriber Jinan Family. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita dalam menjalankan aktivitas dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini di bulan suci Ramadan ini. Kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan pada saat ini kita masuk kepada hadis Muslim. Kemudian kita awali A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang bertakwa. Pada bulan suci Ramadan ini ada keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu tidak pernah diberikan oleh Allah pada bulan-bulan yang lain. Keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan suci Ramadan ini salah satunya kita lihat dalam hadis Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis sayatin. Ini sebuah keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan suci Ramadan ini. Dibuka segala pintu surga, ditutup semua pintu neraka dan dibelenggunya syaitan-syaitan. Insan pembelajar sekalian, hadis ini memberikan gambaran bahwasanya pada bulan suci Ramadan terbuka pintu surga, semua pintu surga. Karena kata Rasulullah SAW, pintu surga itu ada 8, yakninya al-jannatu samaniyatun abwabin, pintu surga itu ada 8 pintu. Satu pintu yang bernama yusamma ar-rayyan. Satu pintu nanti bernama ar-rayyan, la yadkhuluhu illa shaim. Tidak akan dimasuki oleh siapapun juga kecuali orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Jadi pintu itu ditujukan kepada orang yang berpuasa, yakninya sebuah pintu yang bernama Ar-Rayyan. Nanti kalau bapak-bapak, ibu-ibu berpuasa di bulan suci Ramadan ini dengan penuh sungguh-sungguh, maka Allah sediakan satu pintu, yakninya kita masuki pintu Ar-Rayyan. Banyak ulama menerjemahkan hadis ini, menafsirkan hadis ini, bahwasanya pintu surga yang dimaksud itu adalah amal soleh. Maka orang-orang yang memiliki amal soleh akan memasuki pintu sesuai dengan amalnya masing-masing. Orang berpuasa, kata Allah, kata Rasulullah, yakninya pintu Ar-Rayyan. Nanti akan ada orang masuk kepada pintu sholat. Ada juga yang masuk surga melalui pintu sedekah. Nah, orang-orang yang berpuasa yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amal solehnya pada bulan suci Ramadan ini semuanya dilakukan. Maka dari itu nanti orang yang beriman, orang yang berpuasa, orang yang mendirikan sholat bebas memilih pintu yang mana saja yang dia inginkan. Maka pintu yang dimaksud amal soleh itu adalah yakninya pintu puasa, pintu sholat, pintu sedekah dan pintu-pintu yang lain. Kenapa ini disebut dengan amal soleh? Karena dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Amal soleh, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman yang berbuat amal soleh. Bagi mereka disediakan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Insan pembelajar sekalian,
Maka pintu surga yang dimaksud itu adalah pintu surga melalui amal soleh yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Maka Allah katakan, orang yang melakukan amal soleh dengan catatan kuncinya beriman kepada Allah, maka Allah sediakan bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Maka pada bulan suci Ramadan, amal salah tertekan jauh, amal soleh terangkat tinggi ke atas. Maka dalam hal ini kita perhatikan di dalam bulan suci Ramadan ini, kita melihat bahwa amal soleh itu terbuka dengan sangat luas. Orang yang biasanya merokok di siang hari, terhenti rokoknya. Orang yang biasa jualan makanan dari pagi sampai sore sampai malam, pagi sampai jam 2 minimal terhenti jualannya. Kenapa demikian? Karena meningkatnya amal soleh, fokus beribadah di bulan suci Ramadan. Insan pembelajar, subscriber Jinan Family, ketika amal salah itu tertekan jauh di bawah, amal solehnya terangkat. Ini semua amal soleh dibuka oleh Allah di bulan suci Ramadan ini. Mulai dari berpuasa, sholat, sedekah, infak, dan sebagainya terbuka dalam bulan suci Ramadan. Bahkan jangankan yang wajib, ketika yang sunnah sekalipun ini menjadi prioritas bagi umat Islam di dalam bulan suci Ramadan ini. Ini menariknya para pemirsa sekalian. Jangankan yang fardu, yang sunnah saja menjadi prioritas bagi umat Islam pada bulan suci Ramadan. Santunan sudah mulai meningkat, bersedekah pun meningkat, berbuat baik yang lain pun meningkat, ditekan amal salahnya pada bulan suci Ramadan. Maka pintu yang dimaksud itu adalah melalui pintu amal soleh, sehingga kita akan masuk kepada pintu sesuai dengan amal yang kita lakukan ketika kita hidup di dunia ini. Insan pembelajar, subscriber Jinan Family, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hal ini mari kita gapai. Kemarin juga kita sampaikan bahwasanya terbuka amal soleh siang malam diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika siang kita diberikan waktu untuk melaksanakan ibadah puasa, ketika malam dikatakan oleh Rasulullah SAW melaksanakan qiyamul lail. Orang yang berpuasa di siang hari maka diampuni dosanya. Orang yang beribadah sholat di malam hari diampuni dosanya. Siang malam Allah berikan ampunan sehingga kita menjadi orang yang diampuni. Maka dari itu diangkatlah derajat kita menjadi orang-orang yang muttaqin. Subscriber Jinan Family yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini dikatakan oleh Rasulullah, futihat abwabul jannah. Pada bulan suci Ramadan ini maka dibuka semua pintu surga, dibuka semua pintu amal soleh. Maka siapa yang mau mendaftar ke surga tepatnya pada bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan Allah lipat gandakan pahalanya dan kita dijadikan orang-orang yang soleh. Kemudian wa ghuliqat abwabun nar, ditutupnya pintu neraka. Ketika pintu neraka tertutup, berarti pada bulan suci Ramadan ini tidak ada pendaftaran menuju neraka. Maka pendaftaran yang terjadi pada saat ini adalah pendaftaran amal soleh untuk menuju surga. Ditutup pendaftaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menuju ke dalam neraka Jahannam, nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hal ini maka amal salah ditekan, hilang. Bahkan kita perhatikan dalam bulan suci Ramadan, orang yang tidak puasa sekalipun menghargai orang yang berpuasa dan tidak mau bertindak tanduk sembarangan. Berarti amal salah hilang di bulan suci Ramadan, tertekan dan tidak muncul. Maka posisi ini pendaftaran menuju neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian di ujung hadis itu wasufidatis sayatin. Semua setan-setan itu dibelenggu. Kalau dibelenggu, ini bahasanya agak keras nih. Kalau diikat bisa jadi satu tangan diikat. Satu tangan diikat. Tetapi kalau dibelenggu, bergerak saja tidak bisa. Karena terbelenggu. Nah, maka dari itu, insan pembelajar sekalian, pada bulan suci Ramadan ini, setan-setan dibelenggu, maka tidak bisa leluasa untuk menggoda umat Islam menjalankan ibadah pada bulan suci Ramadan. Maka dari itu, kita lebih leluasa, kita dengan santai, karena sudah kita ketahui bahwa setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh yang nyata bagimu. Kalau sudah nyata musuh bagimu, jangan kamu ikuti langkah setan. Sembari Ramadan ini setan-setan dibelenggu, maka dari itu kita leluasa menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita nanti terlahirlah sebagai seorang yang fitri, yakninya hapus semua dosanya, bersih kembali, barulah di situ kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang bertakwa. Barangkali mungkin demikian saja subscriber Jinan Family, insan pembelajar sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.